Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Maduret dalam program Penting Nggak Penting, ngobrolin hal penting nggak penting bersama ya orang yang juga penting nggak penting. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang petani melon, yaitu sahabat saya, Kak Hanafi. Nama lengkapnya Hanafi. Hanafi, tidak ada Hanafi, Muhammad. tidak ada Muhammad. Hanafi. Hanafi saja. Sejak kapan ini Kak mulai merintis? Untuk perintisan saya mulai dari awal 2000 berapa sekarang? 2020. Sekarang 2023. 2020. Awal 20. Oh, sekitar cuma 3 tahun. 3 tahun sepulangnya dari perantauan. Sepulangnya dari perantauan. 3 tahun berjalan 2020. Itu selama masa 3 tahun langsung langsung praktek bertani apa masih mempelajari? Sebelum kisahnya di tani ini cukup panjang sebenarnya. Awal-awal dari ini dari bekerja, mau bekerja apa itu sebenarnya saya juga bingung. Mau bekerja di rumah ya pasti jadi orang tani kata saya. Seakan-akan tani ini untuk profesi seorang S1 ini kayaknya gimana gitu. S1 sebenarnya saya ini. Jadi gelar S1 bertani itu seakan-akan kurang lah begitu ya, menurut saya gitu. Nggak tahu menurut pemikiran orang-orang di masyarakat kampung mungkin. Iya, kemungkinan seperti itu. Setelah itu saya merantau awal-awal 2019, merantau 1 tahun, sekolah dulu K3 saya. Untuk biar kerjaan saya itu enak, saya kisah cerita saya dulu ya. Biar saya itu istilah kerjaan saya enak, jadi saya itu sekolah dulu. Sekolah ambil K3 umum. K3 umum itu untuk safety. Jadi sekolah itu biayanya cukup besar. Jadi tidak saya sebutkan untuk berapa nominalnya. Jadi habis sekolah 3 bulan dapat sertifikat itu saya 23 sertifikat 3 bulan. 20 sertifikat, 23 Jurusan sertifikat. apa ini? K3 itu apa? Keselamatan Kesehatan Kerja. Jadi saya habis keluar dari sekolahan itu dapat sertifikat, pengen jadi safety untuk di keselamatan kesehatan kerja. Ya alhamdulillah habis sekolah itu saya langsung kerja. Langsung kerja ada tempat. Ditempatkan di PLTU Jepara, Jawa Tengah. Jawa Tengah 1 tahun. Habis itu 1 tahun pas kontrak habis, pandemi COVID ini pantangan bagi saya ini COVID. Jadi langsung pusing. Mau berangkat kerja lagi dipanggil sama teman-teman ke luar kota. Ini untuk tes COVID segala macam harus diikuti. Jadi ribetnya kata saya mau kerja. Cuman mau kerja saya udah, karena pendukung saya udah ada sertifikat kan seperti itu. Kok seperti ini kata saya. Jadi saya berpikir lebih baik ini saya putar haluan aja kata saya seperti itu. Putar haluan, saya coba
awal-awal 2020 ya, masih dalam pandemi COVID kayaknya itu ya. Akhir pandemi COVID. Saya belajar untuk tanam melon, bukan melon pertama, tanam belewa sama semangka. Dari mana itu belajarnya? Kursus online? Jadi saya punya, enggak. Saya belajar pertama ke pelengahan. Oh, langsung ke petani. Ke petani, belajarnya itu ke petani. Jadi 2020 awal saya belajar, masa-masa pandemi itu belajar bertani belewa sama semangka. Ya alhamdulillah waktu itu masih menguntungkan. Oh, sampai memulai bertani berarti. Iya, mulai bertani sambil praktek ini di. Iya, sambil praktek. Sambil belajar, sambil saya praktekkan itu di rumah gitu. Di sinilah lahannya di sini. Saya belajarnya ke Palengaan, Potoan. Jadi saya setiap 10 hari gitu ke sana. Kalau misalnya ya namanya orang pengen tahu, pengen ya harus meluangkan waktu 10 hari saya ke sana gitu. Ya alhamdulillah hasilnya ya cukup memuaskan, tidak gagal. Cuman ini masih kurang tepat, menurut saya itu masih kurang tepat karena hasilnya belum seberapa gitu. Jadi dari harga semangka sama belewa itu jauh dibandingkan melon. Berarti lebih menguntungkan melon. Kemudian berputar ke melon. Saya masih berpikir lagi. Jadi untuk perputaran belewa sama semangka ini masih belum tepat kata saya. Apa yang enak kata saya, yang harga istilahnya nggak naik turun gitu. Nggak naik turun. Terus saya ini ada teman saya di mana, di Kobi, di Sejati, ya di daerah Camplong juga Sejati berarti? Ini di daerah Sejati ke utara, namanya Bunut, desa Bunut. Di Bunut itu teman saya bertani melon, katanya itu hampir 5 tahun. 5 tahun dia bertani melon. Jadi saya dengar itu teman saya bertani melon di sana, saya ke sana. Saya melihat kondisi tanamannya itu digenangi air. Cuman masalah buah, walaupun digenangi air, ini masih bagus. Kok masih bagus kata saya, padahal udah digenangi air berapa hari katanya tetap kayak gitu, kok nggak mati. Saya berpikir kalau misalnya di rumah ini walaupun hujan kayak apapun sulit untuk digenangi air. Ini menurut saya pasti bagus gitu menurut saya. Jadi saya ke teman saya itu mau bilang saya mau nanam gitu. Mau nanam, untuk teknik caranya untuk yang pakai mulsa ini seperti apa gitu tekniknya. Apa mulsa itu? Mulsa ini kayak plastik ini. Oh, yang model modern yang seperti lah. ini. Model yang modern ini. Jadi caranya saya tanya model yang modern untuk tanam melon itu seperti apa, gimana caranya seperti itu. Ternyata teman saya itu tanya, sampean mau tanam berapa? Saya mau tanam 3.000 kata saya. Tanah saya itu paling mentok 3.000 lebih. Dia teman saya itu bilang gini, mohon maaf istilahnya, mohon maaf mas, kalau sampean mau tanam melon sampai 3.000 itu lebih, itu sampean pasti nggak bisa seperti itu. Kewalahan di pekerjaan apa? Ya terlalu banyak. Sampean kerjanya apa? Ya cuman itu,
Saya bertani ya, bertani apa, ada sapi di rumah kata saya, sapinya banyak gitu saya. Sapinya banyak, cuman saya nggak ngikut ini, nggak ngikut cari rumput kata saya. Cuman saya kerjanya ya itu di Fokus rumah, di fokus tani, di ya. tani gitu. Sulit Mas, kalau orang sini biasanya paling banyak itu 1.000 katanya. Oh. Seperti itu. Ya nggak apa-apa, saya coba aja kata saya. Nanti untuk tekniknya sampean nanti saya ajarin seperti itu. Insya Allah saya berusaha gimana caranya untuk berhasil gitu saya. Ternyata ini sampai sekarang sudah berapa? Sekarang ini saya dari teman saya itu udah tahu ya cara dibantu ya, juga juga apa sambil lihat YouTube. Untuk teknik yang dulu itu singkal, kalau singkal ini tanaman saya ini 3.300. Ini karena saya terus belajar sampai saya sekarang sudah berubah teknik. Ya, oh bukan singkal lagi. Bukan singkal. Jadi ini istilahnya semilase. Semilase ini sekarang isinya 2.200. Oh, enggak sampai 3.000. Enggak sampai 3.000. Cuman hasilnya itu melebihi dari yang 3.000. Oh, karena mungkin per pohon bisa menghasilkan lebih dari satu. Iya, dua lah. Dari satu, dua lah. Dua, kalau yang singkal itu satu. Oh, yang ini berarti similase apa? Semilase. 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 Oh, yang singkal Yang sudah singkal ada. Sudah nggak ada, sudah saya nggak pakai karena kurang maksimal. Saya dengar-dengar sampean ini belajarnya dari YouTube. Benar tak itu? Untuk YouTube itu saya 25%. Oh, berarti memang masih ada peran temennya itu yang tadi. Kalau yang dari teman itu awalnya ya dari teman, keduanya itu saya karena sambil belajar, sambil cari apa teman, sehingga saya kenal dengan orang dinas. Iya, gitu. iya, sampai kenal ke orang dinas. Orang berarti ya. dinas. Berarti pernah dicek ini? Kalau untuk saya selama panen 3 kali, sudah 3 kali ke sini. Berapa kali ke sini? 3 kali. Setiap panen pasti ke sini. Kalau orang dinas setiap panen ya dari ini dari dinas Camplong sama dinas Sampang. Cuman kalau dari dinas Sampang paling 2 orang. Kalau untuk UPT Camplong sini di Sejati itu dalam rangka apa itu? Panen raya istilahnya, walaupun sedikit panen raya namanya. Kan masuk pertama, pemuda pertama yang bertani melon di daerah sini. Termasuk pertama di Desa Dharma. Di Desa Dharma Camplong. Ini masuk pertama, dan sekarang kemungkinan insya Allah sudah binaan, sudah lebih dari 10 orang insya Allah. Oh, itu yang lain masuk ke binaan sampean berarti ya? Binaan saya. Oh iya, iya. Berarti untuk penjualan nanti masuknya? Penjualan ke Mas Hanafi juga? Ke saya juga. Oh. Iya. Berarti kemudian selain membuka peluang cara bertani yang lain, yang beda, juga membuka peluang penjualannya itu ya? Cari sama untuk apa? Pemasarannya, pembinaan untuk petani melon, sama juga pemasarannya mereka pasrahkan ke saya, seperti itu. Sampai kemana pemasarannya? Untuk pemasaran paling jauh ke Malang, ke Comboran. Comboran itu mana? Comboran itu Malang. Oh, Malang. Comboran Malang. Ya, Comboran Malang. Untuk di Surabaya, Tanjung Sari. Oh. Cuman kalau sedikit enggak kalau 1 ton 1,5 ton bisa saya menghabiskan di sini, bisa. Di daerah Madura. Di daerah Madura. Oh, berarti tidak sampai keluar. Enggak sampai keluar. Kalau berarti masuknya ke pedagang-pedagang di pinggir jalan itu? Apa langsung ke pasar? Sebenarnya tidak. Kalau saya nyetorkan tidak, dia datang ke sini langsung ke rumah gitu. Jadi saya tampung barangnya teman-teman di rumah, habis itu cuman saya telepon ya besok atau 2 hari gitu bisa habis.
barang 1,5 ton, 2 ton bisa. Oh, itu sudah sampai 10 petani binaan, petani melon. Kurang lebih 10 petani binaan, petani muda. Petani muda ya, muda semua itu muda ya. semua itu kalau orang tua nggak mau ribet katanya. Sekalipun lokasinya mungkin agak jauh dari kebun ini. Untuk masalah lokasi, Batu Karang, ya Dharma, pas Karangloh, yaitu. Untuk di kampung sini toh berapa? Kampung Ada berapa? sini ada untuk wilayah Lengser. Ya. Untuk Lengser bisa dikatakan 3 orang. 3 orang. Untuk Batu Karang 5. Sampai 5. 5 lebih. 7 orang. Berarti Batu Karang paling banyak. Pas ya, Batu Karang paling banyak, pas Dharma 1, Karangloh 1. Kan rata-rata orang sini biasanya kalau tidak tembakau lah, misalnya kalau musim tembakau atau mungkin padi atau mungkin jagung. Kenapa jenengan kaburnya ke melon? Untuk masalah dari segi umur, kalau masalah tembakau kita hitung-hitung ya, apalagi ya jagung ini kalau orang Camprong ini agak ini kalau nanam jagung jadi bukan untuk istilahnya buat cari hasil, buat sapi gitu. Jadi saya repot kalau orang Camprong ini. Bukan prospek bagaimana caranya kalau ditani ya. Kalau ditani, kalau untuk yang lainnya saya kurang begitu tahu. Kalau untuk tani orang Camprong ini ya khususnya Lengser gitu. Prospeknya kalau jagung ini ke sapi gitu, bukan istilahnya bagaimana menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tapi nomor 1 sebenarnya cinta terhadap tanaman. Kalau nggak cinta ya percuma juga tanam melon. Gitu. Kalau untuk tembakau sama melon ini, kalau masalah dari pekerjaan, dari hitung-hitungan pekerjaan ini bagi saya, kalau tembakau itu 3 bulan. 3 bulan masa dari mulai benih, mulai dari nanam sampai panen. Kadang lebih dari 3 bulan itu kalau tembakau. Kalau melon ini mulai dari pembibitan sampai panen 57 hari. 57 berarti 60 hari udah habis. 2 bulan lah berarti 2 bulan. Iya, jadi habis, maksudnya habis terpanen semua. Terpanen semua, terjual bahkan itu terjual udah. semua. Jadi uang bahkan itu udah. Berarti cuma dalam masa 2 bulan. 2 bulan. Berarti masa 2 bulan itu udah jadi pundi-pundi rupiah. Petani muda itu memang harus set ya. Jangan mau yang kayak dulu-dulu. Karena juga ini mungkin agak lebih jelas ya. Kalau melon untuk penjualannya. Kemudian kalau kayak tembakau itu kan masih tergantung dari pabrik gitu kayaknya. Iya, kalau sebenarnya kalau misalnya tembakau sama juga. Kalau sudah untung ya mungkin tinggi juga ya. Sama juga tinggi. Cuman kalau masalah melon ini dari turunnya harga, misalnya harga ini paling selisih itu 2.000. Oh, tidak sampai gitu. Benar-benar hancur berarti ya. Enggak. Normal misalnya di lapangan ini 7.000, anggap 7.000, paling kalau ada harga misal panen raya Jawa gitu, kan biasanya kan yang mematikan untuk panen ini untuk pasar ini apabila Jawa sudah panen raya, daerah ini Jawa, Lumajang ke timur ini panen, biasanya harganya di sana itu 5.000, di sini masih 6.000, masih 6.000, jadi masih selisih 1.000 lah. Iya. Artinya untuk secara penghasilan masih lebih enak melon ya. Pekerjaan juga lebih mudah melon.
Untuk masalah pekerjaan sebenarnya itu tergantung orangnya juga. Kalau dia bilang enak, kalau kerja itu nggak enak. Cuman kalau Tidak sudah ada kerja yang enak. sudah mencintai terhadap pekerjaannya, istilahnya ke profesinya, nah, insya Allah itu membawa hasil, membawa untung. Gitu. Kalau dibilang enak, ya nggak enak menurut Berarti saya. kuncinya cintai pekerjaannya. Cintai ya. pekerjaannya. Kalau udah cinta terhadap pekerjaan kan kita istilahnya bukan bekerja lagi. Bukan bekerja. Sudah seperti cuma aktivitas harian. Aktivitas harian. Jadi nggak terpaksa gitu ya mau ke sana. terpaksa. Ini modal bisa sampai puluhan juta. Kalau melon bicara masalah modal, kalau per 1000 emang jutaan, tapi nggak Sampai puluhan. nggak sampai, ya tergantung. Gini, untuk masalah per 1000 itu kalau saya soalnya kalau saya gini, tapi kalau saya per 1000-nya itu mentok 4 juta. Per 1000 tanaman. Per 1000 tanaman. Soalnya saya ini ada pekerja gitu, nggak pakai pekerja. Insya Allah kalau nggak pakai pekerja 3.000 bisa. Lebih murah. Lebih murah. Cuman saya banyakkan apabila saya kerja harus ditemani pekerja gitu. Soalnya kalau bekerja sendirian kayak gimana gitu di sawah gitu. Nah, kalau ada temannya, ini 2 orang saya ini. Yang jadi harus bayar 2 teman itu ya. 2 teman. Cuman saya panggilan, istilahnya bukan dibayar harian, panggilan. Oh, sampai 4.000 ya. Dalam 1000 dalam per 1000 tanaman itu sampai 1000 4 juta. 4 juta. Oh, tapi kalau ke hasilnya bisa sampai Hasilnya berapa? Ya Net tertinggi lah. net tertinggi bisa kalau tanaman 1000 itu harga 7.000 itu sebenarnya kalau dihitung sendiri udah bisa ya perkiraan 14 sampai 14. Nah, kurang lebih gitu. Tapi dalam 1000. pekerjaan posisi ini anggap kotor masih ya. 80% pekerjaan itu normal, bagus. Bagus. Kalau Istilahnya dibilang masih bagus ya. Kalau ternyata masih ada misalnya hama gitu mungkin ya. Istilahnya Penyakit. ada kena penyakit. Itu nggak nyampe. Cuman kan kalau bisa dikalkulasi 75% aja berhasil kalau melon ini masih untung menurut saya. Oh gitu. Iya. 75%. 5%. Berarti sampai masuk menjanjikan ya, terutama untuk yang muda-muda. Nah, yang muda-muda insya Allah menjanjikan. Saya nggak bilang pasti. Kalau misalnya bilang pasti, kalau dia cuma tertekan terhadap bilang, oh Mas Hanafi, yang tahunya Mas Hanafi di Lengser tanam melon, hasilnya 2 bulan 35, itu kan cuma ceritanya, tidak tahu pekerjaannya kan seperti itu. Berarti kan kembali ke yang tadi, harus mencintai, harus berarti mencintai karena pengelon ini bukan pekerjaan apa ya, harus istilahnya harus telaten. Iya. Gitu. Karena pekerjaan apa? Kreatif sebenarnya ini, bukan kok gitu. Iya, soalnya dibilang menyusahkan, istilahnya dibilang candeng metu sarah. Nah, tidak terlalu sarah. Soalnya kalau tembakau ini saya berapa? Ini 5.000 atau 6.000. Kalau pakai siraman saya 5.000 itu 1 hari. Dari pagi sampai sore ada di sini saya. Nah, kalau melon ini paling 2 jam udah selesai. Kok bisa gitu? Nggak terlalu banyak airnya. Oh, penggunaan air. Penggunaan air tidak terlalu banyak. Soalnya kan ada mulsanya kan, udah ditutupi, jadi tanah ini lembab. Apalagi yang pakai kayak itu, yang ini saya istilahnya cukup istilahnya dibilang modern, udah modern. Jadi saya pakai infus sudah
pakai infus, jadi nggak usah nyiram. Oh, langsung di pusat ya? Di pusat. Di tangkinya? Enggak, ini langsung dari sibel. Oh iya, Jadi saya cuman telepon ke orangnya, Mas hidupin 1 jam gitu. Jadi saya ada di rumah, airnya mengalir ke ini, ke lahannya gitu. Berarti sudah tidak nyiram satu-satu kayak di tembakau itu. Ya. Cuman nanti untuk pengocoran, sistem pemupukan aja yang kita pakai manual gitu. Yang pakai manual. Terus masih ngikat-ngikatnya juga itu. Ngikat-ngikat masih manual ya orang. Dalam satu pohon itu maksimal 2? Maksimal ya 2 lah istilahnya. 2 maksimal 2. Ada yang 3 cuman kan bukan istilahnya maksimalnya itu. Ya, kalau misalnya pohonnya bagus bisa keluar 3 itu maksudnya normal gitu. Normalnya itu ada bisa 2 kilo 2 kilo, 1,5 kan bisa 4,5 kilo satu pohon. Oh, itu yang dijual memang berukuran kalau kayak gini sampai berapa kilo? Ini perkiraan 2 kilo kurang ini. Oh, sampai 2 kilo. 2 kilo untuk penjualan nanti per kilonya? Per kilo. Oh, berarti kalau per kilonya 5.000, ini bisa 10.000. Wow. Iya. Luar biasa. Ini saya tertarik ke melon karena saya pernah lihat itu di video, ada orang yang hidup di tengah pemukiman padat, kemudian membuat lahan di atas rumahnya dan melon, tapi dengan satu akar, satu pohon, tapi bisa tumbuh sampai 20 melon. Ini kalau tidak keliru namanya Mas Fahmi apa gitu. Di daerah? Kalau tidak keliru di Jakarta, itu di atas rumah. Oh, di atas. Memakai cara cukup dengan satu pohon. Tidak paham ya caranya kayak gimana. Intinya itu cuma satu pohon, terus kemudian ada tempat pohon melonnya ini nalar gitu. Jadi kayak nanti sampai nutupin sampai jadi atap gitu, saking dari panjangnya. Kalau untuk masalah melon yang saya tahu, bahkan saya ini untuk belajar untuk sampai ini kan untuk di wilayah Madura yang terkenal itu untuk melon itu di Sokobena. Iya, sampai ada wisatanya kayaknya. Mahfud ya, itu ada wisatanya. Itu Mahfud itu sebagai wakil untuk Jawa Timur. Untuk bukan Jawa Timur, dia wakil Jawa Timur. Jawa Timur. Bahkan kemarin ini dapat penghargaan nomor 2 se-Indonesia. Oh, dari Menteri Pertanian. Dari Presiden. Iya. Dari Menteri Pertanian nomor 2. Ramah lingkungan. Soalnya dia kan punya wisata. Kedua yang besar itu Pak Ahmadi di daerah Banyuates sama Ayat itu. Itu yang saya tahu di sana itu kalau melon itu yang dibuahkan banyak, bahkan lebih dari 5 itu belum tahu saya. Cuman di sana itu nggak ada. Oh, tetap lumrah seperti ini ya? Lumrah kayak gini. Kayak gini. Kalau di Mahfud itu ada sampai 4 bahkan 5 per ada pohon itu. Per pohon, cuman di sana itu kan istilahnya dibuat wisata. Wisata itu istilahnya gimana? Biar menarik gitu. Jadi dibuahkan 5 terus atau 4 lah, 4 lebih biar menarik. Biar orang itu kan namanya wisata, biar tertarik. Oh, melon sampai 5 gitu. Cuman masalah hasil itu kan buahnya nggak normal. Oh itu iya, pasti iya, keluar iya. 1 kilo, nggak nyampe
nggak lebih dari 1 kilo. Berarti untuk kalau yang dijadikan wisata itu cuma dijadikan anggaplah hiburan ya. Hiburan istilahnya. Tapi tetap bisa makan di tempat itu mungkin. Iya. Modelnya. Hasilnya sebenarnya dari sana. Jadi ya misalnya beli melon di sana, pertama harganya agak di atas kan, di atas rata-rata. Bahkan di sana itu kemarin melon apa ya? Harganya 1-2 juta. Oh, satu buah melon. 1 buah melon 2 juta. Kok bisa? Melon apa? Melon Jepang. Oh, karena dari jenisnya. Dari jenisnya. Kalau yang ini kan istilahnya melon lokal. Yang kayak punya saya ini istilahnya melon lokal. Melon lokal ini seperti halnya Pertiwi, Amanda, Exxon, Rock, itu masih kelas-kelas bawah. Kalau eksklusif ini harganya ya lumayan, dari bibit juga lumayan. Kayak Kingsu, Merlin, yang masuk ke hotel-hotel mungkin ini ya. Ke market. Oh, ke market. Kalau ke hotel-hotel kayak gini mungkin cuma. Ya masih kelas-kelas yang lokal. Lokal. Ya. Kalau market ini kayak Kingsu, Merlin, Honey, ini harganya lumayan. Tapi secara kualitas manis gak manisnya kan bisa diatur juga toh, Mas? Manis ini kalau dari jenis juga. Kalau jenis. misalnya yang eksklusif itu 90% pasti manis. Cuman perawatannya kalau di luar kayak gini, istilah alam terbuka, ini mudah kena virus. Jadi gitu, melon-melon kayak gitu harus ada polybagnya. Istilahnya ada greenhouse. Oh ya, greenhouse. Kayak gitu, greenhouse. Jadi kalau di wilayah utara yang tanam melon eksklusif itu cuman 3 orang itu greenhouse semua. Jadi nggak mungkin terbuka ya? Nggak terbuka, nggak bisa itu. Sulit lah gitu. Untuk menghasilkan yang maksimal itu sulit. Itu greenhouse. Jadi harganya ya pantas, dari istilahnya sampai paling murah 200, 100. Tapi kan meskipun lokalan juga masalah kualitas manis masalah manis ada testernya juga sebenarnya. Kalau udah sampai 14 manis sudah. Kalau di sini punya saya ini biasanya yang dites dulu breaknya di sini 14,5. Hubungannya sama air lah? Enggak. Dari tanah. Dari tanah. Dari tanah yang dari istilahnya apa ya? Cuaca. Dari lingkungan. Ya masuk istilahnya kan kayak ini enggak terbuka. Gitu. Candeng itu udah bentar. Tanahnya bentar, nggak lempung gitu. Kalau misalnya nggak daerah Kuwais ini istilahnya sama di sini beda. Jadi nanti yang dihasilkan juga beda. Beda. Kalau manisnya juga beda. Untuk manisnya, kalau untuk masalah bobot bisa berat di sana. Kalau masalah bobot. Cuman kalau masalah dari manis, insya Allah di sini lebih masuk. Mungkin perlu kita buktikan. Kalau ini nggak terlalu Mari kita buktikan. Terlalu tua kalau ini. Untuk di melon yang bagus kayak gini. Kalau ini istilahnya kata orang Malang ini melon sultan ini. Kok gitu? Ya karena kalau ini pasti manis. Karena ada jaring-jaringnya. Pertama jaring-jaring ini yang menunjukkan melon itu manis, jaring-jaring ini. Kalau yang polosan begini. Kalau yang polosan ini apa namanya? Ini sebenarnya udah tua gitu. Tuanya udah nyampe umur lah. Tapi tetap laku. Laku. Cuman harganya beda, mirip. Ya, lebih murah gitu. Lebih murah. Gimana, manis? Manis. Cuma lebih keras. Gini untuk terlalu lembut. Masalah melon kan ini kan panen sekarang. Jadi melon itu yang enak panen sekarang 3 hari 5 hari baru dimakan. Jadi itu baru lembut gitu. Jadi kalau misalnya walaupun matang sekarang ini, kalau dimakan
Nggak bisa Ya, langsung berarti ya. nggak lembut gitu. Kayak Oh, cara menikmati melon yang benar itu Harus. pertama dipanen dari tempatnya itu harus ditunggu sampai 2-3 hari. 2-3 hari, 3 hari paling cepat. Baru itu sudah menunjukkan kelembutannya. Kelembutannya baru kerasa. Kalau apalagi yang kayak gini, nggak kuning ini, ya, cuman ini udah tua udah. Tapi ini sudah manis ini, kalau manisnya. Kalau manis ini sudah manis, cuman dari lembut masih nggak ada, belum kerasa, belum. Nanti kalau ini kan tanpa trail ini biasanya tahannya 10 hari tahan kayak gini, udah istilahnya matang di pohon. Kalau trailan itu paling tahan seminggu Sampai seminggu. Cuman kalau tua kayak gini bisa setengah bulan bisa. Oh, Kayak gini udah. setengah Kan ini bulan kan itu halus. masih segar, masih enak. Iya, itu enak-enaknya sebenarnya. Kalau melon tambah lama itu pokoknya di bawah 10 hari itu sih enak kalau melon. Kalau yang full net kayak gini. Istilahnya ini full net. Oh, berarti yang paling enak jangan langsung dimakan ya. Jangan langsung dimakan. Iya, didiamkan dulu gitu. Ditaruh. Oh, ya. Ini cara yang saya baru dengar ini. Cara menikmati melon. Oh, untuk masalah kayak gini, apa jaring-jaring ini memang apa karena jenis? Apa karena perawatan? Ya, pertama yang istilahnya yang kayak gini ada jaring-jaringnya ini. Netnya istilahnya kata orang ini net. Gitu. Ini yang ada netnya Eksan, Pertiwi, Amanda, Rock itu ada. Oh, netnya. yang jenis seperti itu. Kalau yang kayak Kingsu, Merlin, Oh, yang jenis Honey, luar negeri. istilahnya melon eksklusif itu nggak ada net. Berarti kayak gini ya, mulus. Iya, mulus kayak gini. Cuman manis. Cuma manis. Ya. Ada sebagian ya kalau yang 2 juta kemarin punya Mahfud paling nggak nyampe 2 kilo. Itu ada yang beli? Ada 2 juta. 2 juta. Dipamerkan juga itu di kemarin di pasar murah di Sampang itu. Ya yang beli ya orang. Ya orang-orang pemerintahan itu ya. Pemerintah. Harga 2 juta untuk satu buah melon. Berat 1 kilo lah sekitar. 2 kilo ke bawah. 2 kilo. 2 kilo. 2 juta. Melon Jepang. Oh, berarti ya kadang ada gila-gilanya juga ini. Iya. Melon kalau udah perawatannya di greenhouse itu paling murah ya 100. Oh, Paling murah. paling murah. Harga di nggak dijual nggak dijual istilahnya kiloan. Iya. Jadi, Oh, itu mesti ke market masuknya ya. Masuk ke Ada mungkin di pasar-pasar lokalan. lokalan. Terima kasih Mas. Mungkin cukup untuk obrolan kita sore hari ini. Iya. Terima kasih informasinya, ilmunya, dan Sama-sama. melonnya. Terima kasih.